Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajawardana. Saya di sini akan melakukan wawancara kepada seorang guru yang saya kenal. Baik, langsung aja kita mulai. Bagaimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Dan ya gimana kamunya gitu udah datang sini. Ya saya makasih juga loh udah kasih kesempatan buat jadi wawancara, buat jadi narasumber gitu. Ini kalau boleh tahu tentang apa ya maksud wawancaranya? Tentang karang-karangan, Pak. Oke, kerangka karangan ini seperti apa tuh maksudnya tuh? Seperti menjelaskan dan memberi tujuan. Oh, jadi lebih ke arah kamu nanya tentang kerangka karangan itu Iya. kepada saya berarti ya? Ya, Pak. Boleh, silakan. Langsung aja ya, Pak. Menurut Bapak, pengertian dari karang-karangan itu apa sih? Kalau dari saya sih kerangka karangan itu adalah bagian dari struktur suatu karangan. Jadi kalau misalnya kita buat karangan, itu nggak mungkin nggak ada strukturnya gitu loh, nggak ada poin-poin pentingnya seperti judul, mungkin isi dari karangan tersebut, terus benang merahnya apa, tujuannya apa, itu kan pasti harus ada tuh. Nah, jadi kalau dari saya sih mungkin kemungkinan kerangka karangan itu adalah fondasi dari karangan itu sendiri. Jadi ketika kamu bikin karangan, kamu bikin uh, sesuatu hal yang berupa tulisan, itu kan pasti ada maknanya, pasti ada maksudnya, dan itu harus jelas mulai dari judul, inti pembahasan, pokok masalahnya, terus akhirnya kesimpulannya mau gimana. Nah itu sih menurut saya kalau kerangka karangan itu sendiri. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi, Pak, pertanyaan. Boleh silakan. Ini pertanyaannya beda, Pak, dari yang tadi. Apa? Boleh. Tentang argumentasi. Boleh. Pengertian menurut Bapak apa sih argumentasi itu? Argumentasi ya. Kalau argumentasi itu kan berkata ketika seseorang menyampaikan suatu hal itu sudah disebut argumentasi. Karena yang namanya argumen itu kan adalah pendapat seseorang ya, pendapat. Nah, tapi argumentasi itu baru bisa dikatakan sebagai argumentasi ketika dia sudah menyampaikan sesuatu hal yang jelas. Jadi kalau misalnya penyampaiannya tidak bagus, penyampaiannya tidak di luar atau masuk dalam satu konteks yang sama gitu, itu bukan disebut argumentasi, melainkan opini. Makanya kan argumentasi sama opini itu kan kadang disamain padahal beda. Nah yang namanya argumentasi itu adalah ketika kalian menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan sesuatu topik yang isinya tuh berpusat pada tema yang dijalankan. Contoh mengenai siklus cuaca. Nah, ketika dia berbicara tentang siklus cuaca, itu argumentasi dia, itu pendapat dia. Nah, ketika ada orang bertanya, orang itu menyampaikan argumentasinya yang lain, argumen yang lain, itu termasuk argumen juga, karena masih berhubungan dengan topik yang sama, topik yang awal tadi. Begitu. Itu kalau dari menurut saya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya izin, Pak, ya. Tujuan dari argumentasi itu apa, Pak? Untuk tujuan argumentasi itu adalah tukar pendapat ya pastinya. Untuk memberikan kita pandangan yang lebih luas. Karena kan yang namanya suatu pendapat itu kan tidak mungkin hanya satu pendapat saja, pasti banyak pendapat dan kita bandingkan baru kita simpulkan gitu. Nah tujuan dari argumentasi sendiri itu adalah membandingkan atau membuat banyak pernyataan untuk menjadi satu kesatuan. Nah makanya ketika sedang diskusi, sedang rapat atau apa, itu pasti banyak argumentasi yang bermunculan.
banyak pendapat yang keluar. Karena kenapa? Ketika kita berpendapat berarti kita memiliki ekspresi diri. Kita memiliki pandangan kita sendiri terhadap apa yang sedang dibahas. Begitu. Nah, mungkin lebih simpelnya lagi, tujuan dari argumentasi sendiri mungkin bagi saya adalah untuk mencapai kesimpulan yang tepat, kesimpulan yang baik. Karena kenapa? Kesimpulan yang baik itu diambil dari banyak argumentasi, banyak pendapat, banyak opini yang dijadikan dalam satu rangkum dan diambil benang merahnya. Itu menurut saya ya untuk tujuan argumentasi sendiri. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini izin Pak terakhir Boleh. soalnya. Menurut Bapak, apa sih keterampilan menulis itu? Keterampilan menulis itu balik lagi ke diri sendiri ya. Keterampilan menulis itu juga bisa didasari pada bagian ketika kalian masih menduduki bangku SD, sekolah dasar, sekolah menengah. Itu kan bisa dilihat ya, bagaimana cara dia menulis, bagaimana keterampilan dia dalam menulis. Nah, ketika kita mau melihat indikatornya apa, orang itu terampil dalam menulis itu apa, ketika kita melihat seberapa banyak dia membaca. Karena kenapa? Ketika kita banyak membaca suatu hal, kita tahu apa yang mau kita tulis. Nah, dan juga keterampilan dalam menulis itu juga tidak hanya berkutat pada hal-hal yang berbau akademis. Seperti orang komikus, seperti orang novelis, itu mereka membuat cerita-cerita mereka sendiri dan sampai membuat buku novel sendiri ya. Karena mereka tahu, mereka sering membaca, inspirasi mereka banyak, referensi mereka banyak. Nah, jadi untuk keterampilan menulis sendiri itu bukanlah hal yang sulit ya sebenarnya kita mau bilang. Kembali kepada diri kita sendiri, apakah mau atau tidak. Karena yang namanya terampil dalam menulis itu adalah pilihan. Menurut saya ini pilihan ya. Karena setiap orang punya haknya masing-masing untuk memilih keterampilan. Ada yang menulis, ada yang apa. Tapi kalau misalnya kita bilang balik lagi ke tadi keterampilan menulis, ya balik dari dirinya sendiri, dari individunya sendiri. Bagaimana dia berfokus pada tulisannya. Seperti orang-orang di luar sana. Contoh besarnya Raditya Dika. Raditya Dika itu orangnya penulis tunggal, sebenarnya tidak ada yang bantu dia nulis. Dia nulis sendiri, nulis karangannya sendiri sampai sudah jadi buku. Artinya apa? Dia banyak membaca, dia banyak menulis kisah hidupnya. Soalnya kita bisa juga loh untuk menulis, asalkan kita tahu apa yang mau kita tulis gitu. Menurut Bapak, tujuan dari keterampilan menulis itu apa? Ya balik lagi tadi, tujuan dari keterampilan menulis itu adalah ya buat kita sendiri gitu, agar ketika kita menulis sesuatu hal, apa yang kita tulis itu tersampaikan kepada pembaca. Pembaca tahu, pembaca bisa merasakan apa yang kita tulis. Nah, ketika kita hanya menulis saja tanpa menuangkan keterampilan di dalam tulisan tersebut, ya kita pembaca sebagai pembaca juga tidak bisa melihat gitu. Ini tulisan tentang apa? Ini tulisan menceritakan tentang apa? Relate tidak ke dalam diri kita sendiri? Apakah ini berkaitan dengan hidup kita? Nah, orang-orang yang membaca novel atau seorang pembaca lah ibarat kata, itu pastinya tahu, itu pastinya merasa bahwa tulisan-tulisan orang-orang ini, oh mungkin ini berkaitan dengan hidupku, oh ini mungkin jawaban dari permasalahanku. Nah itu kan tersampaikan kepada pembaca. Nah makanya tujuan dari keterampilan menulis tadi adalah ketika kalian menulis sesuatu, pembacanya bisa merasakan apa yang kalian tulis, mengerti dengan apa yang kalian tulis gitu. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawabannya. Maaf mengganggu Bapak.
Sekian dari wawancara saya mengenai pemanfaatan kerangka karangan untuk menulis argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.